Bab 541. Turun, cahaya warna-warni 3. Serangan yang diluncurkan oleh 11 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 melawan pasukan iblis bukanlah lelucon. Assassin bukanlah ahli dalam serangan berskala besar, tapi kekuatan ofensif mereka dalam skala kecil jauh melampaui persaingan bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 atau ke-8 tidak dapat bertahan, dan untuk sesaat, iblis peringkat tinggi di belakang berada dalam keadaan kacau. Kali ini, itu bukan serangan mendadak, tapi pembantaian total terjadi lebih cepat. Ekspresi Dewa Iblis Besar segera menjadi tidak sedap dipandang. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kedua sisi umumnya tidak bergabung dengan mudah dalam pertempuran adalah untuk menghindari pembantaian total dari kedua sisi. Kekuatan destruktif dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 terlalu ekstrim. Dalam kasus ketika mereka bergabung dalam pertempuran melawan diri mereka sendiri melawan musuh dari peringkat yang lebih rendah, pasti akan berakhir dengan pembantaian berdarah. Dan pada akhirnya, kedua sisi akan hancur total. Sama seperti Exorcist Mountain Pass tidak dapat menahan mantra terlarang yang kuat dari Emo Demon God, para iblis tidak dapat menahan serangan panik dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Tepat setelah sosok Seng Yue mendarat di tanah, sepasang belati bersinar dengan kilau oranye yang menjadi ciri tingkat epik muncul di tangannya. Cahaya oranye menyebar bersamanya sebagai pusat, langsung mengoyak tubuh beberapa lusin iblis kelas tinggi. Segera, dia muncul 100 meter jauhnya, berputar seperti gasing yang berputar. Tidak ada yang melihat dengan jelas yang berarti dia melanggar barisan mereka, tetapi setiap rangkaian pusaran merenggut nyawa lebih dari 100 pembangkit tenaga iblis. Setan biasa dari langkah ke-4 atau ke-5 sama sekali tidak memiliki peluang di depan pancaran yang mencirikan tingkat epik ini. Adegan yang sama terjadi untuk masing-masing dari 11 pembangkit tenaga listrik. Kekuatan penghancur mereka telah tumbuh jauh melebihi serangan tadi malam. Ekspresi Emo Demon God Citri menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nyanyiannya masih berlanjut, dan sekarang dia sudah mencapai titik tanpa harapan. Jika dia berhenti sejenak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dan di atas semua itu, dia tidak bisa membiarkan 5 dewa iblis lainnya menanggapi serangan itu. Jika tidak, jika seorang pembunuh manusia mengapitnya dan menyela mantra terlarangnya, itu akan menempatkannya dalam posisi terpukul dan putus asa. Dewa Iblis Emo harus menyelesaikan mantra terlarangnya terlebih dahulu, pertama-tama dengan kejam melakukan serangan fatal ke Exorcist Mountain Pass sebelum berurusan dengan para pembunuh dari langkah ke-9 ke belakang. Tetapi saat ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak iblis kelas tinggi yang akan tersisa. Saat ini, 6 dewa iblis masih belum mati otak. The Winged Ox Sagan mungkin yang terendah dari 6 dewa iblis ini, tapi setelah berdiri di seberang Exorcist Mountain Pass untuk waktu yang lama, pemahamannya tentang kekuatan kuil assassin tidak tanggung-tanggung. Melihat situasi yang berantakan, hampir tidak terkendali ini, dia segera mengeluarkan teriakan liar kepada iblis, memberi perintah. Perintah ini tiba-tiba memberikan kesadaran kepada para dewa iblis lain yang bergegas bergabung dengannya dalam memberikan perintah. Perintah Sagan sangat sederhana, mundur global. Setiap pihak harus mundur. Kerugian terbesar para pembunuh adalah ketidakmampuan mereka untuk membuat serangan skala besar. Tentara iblis sangat banyak sehingga bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin ini jumlahnya terbatas. Mereka tidak mungkin menghadiri semua iblis yang datang dari semua sisi, dan dengan serangan fatal yang akan ditimbulkan oleh mantra terlarang Citri, kehadiran serangan pasukan iblis tidak akan banyak mempengaruhi hasilnya.
Jadi bahkan jika perintah mundur untuk pasukan iblis akan sangat menurunkan moral mereka, itu adalah metode terbaik untuk mengurangi kerusakan mereka. Tapi rencana Dewa Iblis ini hanyalah ideal. Apakah pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu setan adalah sesuatu yang dapat mundur hanya dengan diberitahu demikian? Orang-orang di luar mendengar perintah dan mundur, tetapi tidak mudah bagi orang-orang di inti formasi mereka untuk mundur. Untuk sesaat, pasukan iblis menjadi lebih tidak teratur, dan serangan iblis berbilah ganda mulai melemah karena perintah beberapa dewa iblis ini. Untuk sesaat, jalur gunung pengusir setan benar-benar dalam keadaan kacau, dan pasukan udara dan pasukan darat iblis menjadi di luar kendali para dewa iblis. Selain itu, 11 asasin tersembunyi telah menembus jauh di barisan mereka, oleh karena itu kekacauan hanya membuat mereka lebih mudah untuk membantai jalan mereka. Di sisi lain, situasi eksorsis Mountain Pass tidak sedikit lebih baik dari iblis. Serangan iblis berbilah ganda telah menurun, tetapi tekanan pada para perwira dan tentara tidak berkurang sedikit pun. Di depan mata mereka, bayangan wanita raksasa yang jauh itu telah menjadi benar-benar nyata, dan mantra terlarang Sitri hampir selesai. Wajahnya yang sangat besar memancarkan senyuman menawan, dan cahaya merah muda lembut memenuhi eksorsis Mountain Pass dalam kehangatan yang membebaskan. Semua prajurit menjadi memerah karena kegembiraan, dan beberapa sudah tidak bisa berhenti merobek pakaian dan baju besi mereka sendiri. Pesona Dewa Iblis Emo terlalu besar. Tiba-tiba, sinar terang merah jambu yang besar membumbung seolah-olah akhirnya memberi kehidupan pada sosok raksasa itu, membuatnya bergerak. Mantra terlarang telah selesai. Sitri raksasa itu perlahan melangkah maju, dengan lembut menggerakkan wujud menggairahkannya. Segera, erangan terdengar di eksorsis Mountain Pass, dan senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh Chairs Realm of Slaughter telah mencapai titik terendahnya. Kair memuntahkan seteguk darah, sudah diambang kehancuran. Energi spiritualnya sudah melewati batasnya, dan pada saat itu, alam pembantaian bisa hancur kapan saja. Pada saat itu, bahkan Seng Lingxin tidak bisa menahan diri. Bahkan dia, panglima tertinggi angkatan bersenjata, sangat gemetar, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Langkah pertama yang dia ambil hanyalah awal dari mantra terlarang Sitri. Segera, wanita raksasa itu secara tak terduga memulai tarian ringan dan anggun di udara. Setiap langkah sederhana, setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap tatapan menarik yang dia berikan tidak gagal untuk sangat memengaruhi para prajurit eksorsis Mountain Pass. Beberapa dari mereka sudah dalam keadaan panik. Beberapa prajurit dengan kultivasi terendah telah melemparkan diri mereka ke barat, jatuh dari atas benteng. Tetapi bahkan dalam kejatuhan seperti itu, ekspresi panik di mata mereka tidak dapat diredakan sedikit pun. Mereka sudah berada di luar kebebasan dari mantra terlarang Sitri. Tarian Nafsu Dewa Iblis Emo. Mantra terlarang halusinasi yang kuat. Mantra terlarang ini tidak memiliki kekuatan penghancur langsung, tetapi efeknya bahkan lebih menakutkan. Itu mencakup skala yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi pembangkit tenaga listrik dengan kultivasi yang sebanding dengan Sitri sendiri. Dalam hal mantra terlarang ini diizinkan untuk dilemparkan, kecuali kemauan dan kekuatan mental seseorang mencapai tingkat yang cukup, orang itu pasti akan terpikat. Setelah menyelesaikan mantra, bahkan wanita akan tenggelam ke dalam keadaan nafsu, dan menghadapi hasil akhir yang tak terhindarkan, akhirnya mati, terbakar oleh keinginan. Jalan Gunung Eksorsis sudah dalam kekacauan, dan seperti mereka, pasukan iblis berada dalam keadaan kacau. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang akan keluar dari pertempuran ini. Putusan akhir hanya akan menjadi keadaan saling menghancurkan. Tepat pada saat ini, sinar keemasan yang tinggi tiba-tiba menerangi langit.
Saat itu berkobar, cair akhirnya mencapai batasnya dan alam pembantaiannya berakhir, saat tubuhnya jatuh ke bawah. Cahaya keemasan yang lembut menangkapnya, menghentikannya agar tidak jatuh di benteng. Itu adalah Han Yu. Han Yu sekarang dalam kondisi yang sangat buruk. Kedua matanya diwarnai merah, setelah menangkapnya, bahkan tidak bisa bertanya tentang kesejahteraannya, dia segera melemparkannya ke teras komandan lantai 2 Exorcist Mountain Pass. Benteng itu terlalu berbahaya. Ribuan pria terbakar nafsu di sana. Jika mereka melihat Kair yang begitu lemah, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi padanya? Budidaya Han Yu juga pada langkah ketujuh, tetapi kemauannya jauh di atas pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Bakatnya yang berbakat, termasuk energi spiritual internal bawaannya yang berjumlah 80, terwujud tanpa keraguan saat ini. Dia juga melihat kilau keemasan yang agung itu menyala, dan memiliki satu keinginan saat ini. Dia hanya bisa percaya pada pemilik cahaya itu, bahwa dia akan sekali lagi membalikkan keadaan. Benar, cahaya keemasan itu dilepaskan oleh Long Hao Shen. Saat Sitri menyelesaikan mantra terlarangnya, matahari di cakrawala yang jauh akhirnya menunjukkan wajahnya. Fajar sampai pada kesimpulan, dan menjelang pagi, Long Hao Shen akhirnya merasakan reaksi dari Divine Snail Shield. Segera, itu meletus dengan kecerahan yang tak tertandingi. Energi spiritual dataran tinggi yang Long Hao Shen terus tuangkan, dan tidak memprovokasi reaksi apapun dari Divine Snail Shield sampai sekarang, hanya ditimbun di dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon sampai sekarang. Dan matahari dan bulan instan selesai menyeberang, Long Hao Shen mendapatkan kembali kendali dari perisai siput ilahi, dan semua energi spiritual dataran tinggi yang tersimpan akhirnya pecah di sekitar. Cahaya multiwarna yang intens naik ke langit, dan kali ini, Long Hao Shen segera merasa bahwa dia telah memasuki keadaan koneksi yang fantastis dengan siput matahari dan bulan yang ilahi. Tanpa perlu refleksi aktif, dia bisa merasakan kegunaan dan efek dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Saat dia menekan perisai, cahaya warna-warni itu ditembakkan ke arah Sitri raksasa. Ekspresinya akhirnya berubah, dia telah memperhatikan gerakan Long Hao Shen selama ini, dan setelah melihat ledakan cahaya multiwarna dari alat sucinya, dia segera memberikan tanggapan. Cahaya merah muda ditembakkan dari pilar Dewa Iblisnya, dengan keras menyerang cahaya yang berasal dari perisai matahari dan bulan ilahi. Sosok raksasa yang melaksanakan tarian nafsu surgawi tiba-tiba menjadi ilusi, dan tentara serta perwira yang panik terhenti sejenak. Tapi saat berikutnya, sosok itu mengembun, dan tariannya menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin berhenti. Long Hao Shen tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Sitri. Sama seperti dia memiliki alat ilahi yang disebut perisai siput matahari dan bulan ilahi, Sitri memiliki pilar Dewa Iblisnya. Meskipun pilar Dewa Iblis hanya mirip dengan alat dewa, sebagian besar ditujukan untuk memperkuat kekuatan Dewa Iblis dan melindunginya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan kultivasinya saat ini. Bab 542. Merefleksikan mantra terlarang I. Apa yang harus dilakukan? Sebuah gambar. Long Hao Shen gemetar, akhirnya menemukan solusi. Pada saat itu, tubuh bagian atas dari para prajurit di benteng hampir semuanya telanjang, dan mereka tampaknya mengoyak tubuh mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Banyak dari mereka meneteskan darah, dan beberapa tulang sudah terlihat, tetapi kondisi pikiran mereka terus memburuk. Di luar Exorcist Mountain Pass, pembantaian Assassin Powerhouse akhirnya mencapai puncaknya. Cahaya multiwarna yang ditembakkan menghilang tiba-tiba, dan Long Hao Shen segera terbang ke atas benteng, melihat langsung ke tarian nafsu surgawi yang jauh.
Apa bujukan yang tak tertandingi bagi para prajurit dari Exorcist Mountain Pass tidak mempengaruhi Long Hao Shen sedikit pun. Melalui topeng Long Hao Shen's Golden Foundation Armor, mata emasnya terlihat oleh Citri. Tanpa ketidakmurnian, mereka tidak menunjukkan keinginan sedikit pun karena Cities Celestial Dance of Lust. Citri sangat terkejut. Mungkinkah ksatria manusia ini tidak memiliki sisi gelap sedikit pun? Tapi nafsu dan keinginan adalah dorongan manusia yang paling primitif. Mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Pada saat ini, Citri menemukan sampai kebodohannya bahwa mata keemasan yang jernih ini benar-benar terukir di benaknya. Bidang keahlian Citri adalah serangan ilusi, dengan kata lain, sihir psikis. Sebagai pengguna sihir semacam itu, musuh bebuyutannya adalah musuh yang tidak akan terpengaruh oleh mantra psikisnya. Mata jernih Long Hao Shen telah mengguncang hatinya, dan segera, efek tarian surgawi nafsu mulai berkurang secara signifikan. Tidak baik. Citri berteriak diam-diam, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Memejamkan matanya, dia berhenti melihat Long Hao Shen, tapi hatinya masih terusik. Jauh di dalam, bayangan dari mata emas ini terus berkelap-kelip, dan dia tidak bisa menghindarinya bahkan ketika menutup matanya. Hatinya telah ditandai, kecuali Citri membunuh atau menaklukkan Long Hao Shen, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Tentu, Long Hao Shen tidak tahu tentang perubahan itu di Citri. Tangan kirinya membentur dadanya, dan cahaya multiwarna mulai menyebar ke sekelilingnya, tanda dari Divine Snell Shield of Sun and Moon. Hanya saja, itu saat ini menyebar tanpa henti di sekitar benteng. Penyebaran cahaya ini segera memblokir pandangan tarian surgawi nafsu, serta cahaya dan aura merah jambu itu. Dimanapun cahaya multiwarna lewat, gerakan panik para prajurit melambat. Hanya, karena nafsu yang kuat masih ada, mereka belum memulihkan seluruh kesadaran mereka untuk sesaat. Karena menjadi seorang wanita, Lan Yanyu sedikit terpengaruh. Setelah tindakan perlindungan ilahi siput Long Hao Shen, dia segera kembali ke akal sehatnya dan mengangkat tinggi stafnya, melantunkan serangkaian mantra cepat. Hujan dingin kemudian mulai turun di benteng tersebut. Dari stimulasi hujan dingin, pemulihan para prajurit Exorcist Mountain Pass dari keadaan nafsu ini dipercepat. Pada saat ini, kekuatan pertahanan matahari dan bulan dari perisai siput ilahi berkurang menjadi yang terlemah. Demi melindungi tarian surgawi nafsu dari pandangan, Hao Shen harus memperluas kekuatan ilahi dari perisai siput ilahi menjadi skala yang sama besar, menundukkan dirinya pada tekanan besar juga. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai penghentian mantra terlarang musuh. Kali ini, pembebasan Divine Snell Shield of Sun and Moon benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali di jalur Gunung Penahan Naga, perisai siput ilahi dipengaruhi oleh teknik khusus dua komandan iblis dan secara otonom mentransfer energi spiritual Long Hao Shen ke dirinya sendiri untuk sementara melepaskan kekuatannya sebagai alat ilahi. Tapi kali ini, dengan bantuan Star King, Long Hao Shen adalah orang yang mengaktifkan kekuatan Divine Snell Shield, dan energi spiritualnya terkompresi hingga saat matahari dan bulan melintas. Sementara sebelumnya memperkuat kekuatan Long Hao Shen, sekarang Divine Snell Shield of Sun and Moon melepaskan semua energi spiritual dataran tinggi yang terkompresi. Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada di jalur Gunung Penahan Naga, dan berada di bawah kendali Hao Shen. Dari jauh, benteng itu tampak seolah-olah diselimuti oleh lapisan cahaya multiwarna. Sinar emas lembut bergelombang di udara, secara paksa menghalangi tarian nafsu surgawi. Lebih mengherankan lagi, cahaya multiwarna ini secara tak terduga memantulkannya seperti cermin, membiaskan citra Cities Celestial Dance of Lust ke arah pasukan iblis yang sudah berantakan dari langit.
Ini sepertinya tidak penting, tetapi tarian nafsu surgawi yang sudah selesai memiliki efek yang lebih besar pada iblis daripada pada manusia. Bagaimanapun, kecerdasan iblis peringkat bawah cukup terbatas, dan naluri mereka jauh lebih kuat. Untuk sesaat, pasukan iblis itu gerimis dengan lapisan ungu. Pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin juga terkejut, semua melihat bersama ke arah benteng eksorsis Mountain Pass. Cahaya keemasan beraneka warna berkilau yang muncul di hadapan mereka membuat mereka sangat terkejut, dan sementara itu mereka melihat Celestial Dance of Lust dari Sitri. Bahkan dengan budidaya pembangkit tenaga listrik pembunuh ini, pemandangan tarian surgawi memiliki efek langsung pada mereka. Namun, sebagai pembudidaya yang sangat mendalam dan karakter yang sangat tua, kecepatan pemicu nafsu mereka tidak terlalu cepat. Seng Yue bersiul, dan beberapa pembangkit tenaga pembunuh segera berbalik, sebelum melarikan diri melalui ruang kosong. Sejak krisis eksorsis Mountain Pass telah diatasi, mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Yang terpenting, prioritasnya adalah melindungi diri mereka sendiri dari pengaruh mantra terlarang itu. Tidak peduli tipe mereka, semua iblis yang menderita efek dari Celestial Dance of Lust segera menjadi panik. Di antara mereka, yang paling terpengaruh adalah iblis berbilah ganda yang berfungsi sebagai umpan meriam. Dimanapun situs Celestial Dance of Lust terlihat, hamparan luas dari Dual-Bladed Demons segera mati dengan anggota tubuh mereka terpotong. Jus mereka tersebar di mana-mana, dan bau yang sangat menyengat menyebar ke medan perang. Ini adalah kekuatan dari mantra terlarang itu. Efek yang ditopang oleh Exorcist Mountain Pass sekarang dikirim kembali dengan amplifikasi beberapa kali lipat ke pasukan iblis. Baik atau buruk, manusia, bagaimanapun, adalah makhluk cerdas, dan pengendalian diri mereka jauh lebih besar daripada setan. Meskipun kerusakan yang mereka derita dalam jangka pendek tidak kecil, mereka belum sepenuhnya lepas kendali. Tetapi tarian nafsu surgawi tidak menakutkan bagi iblis. Ini juga alasan mengapa para dewa iblis tidak pernah berani menatap langsung ke dewa iblis emo. Bahkan para dewa iblis yang memiliki peringkat lebih tinggi darinya tidak mau berurusan dengan dewa iblis emo. Tanpa kemauan yang cukup, seseorang hampir tidak akan membebaskan dirinya dari sihir emosionalnya. Sitri menjadi kosong saat melihat mantra terlarangnya terpantul seperti itu. Itu karena di depannya muncul sosok yang sangat besar dengan penampilan yang sama dengannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan 5 dewa iblis lainnya yang menjaganya menjadi kosong. Dalam rentang waktu yang singkat ini, pasukan iblis di bawah telah mengalami kerusakan yang mencengangkan. Tidak baik. Sitri berteriak pelan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, untuk menghilangkan mantra terlarangnya sendiri secepat mungkin. Dia tidak tahu bagaimana Long Hao Shen berhasil merefleksikan itu, tetapi situasi di depan matanya adalah fakta. Jika hal ini terus berlanjut, setidaknya setengah dari pasukan iblis akan terkubur karena mantra terlarangnya sendiri. Long Hao Shen memegang perisai siput matahari dan bulan dengan kuat. Sementara itu, Dewa Iblis Emo dengan sangat cepat menghilangkan mantra terlarangnya. Tetap saja, itu pantas disebut seperti itu. Dalam kasus aktivasi penuh, menghentikannya tidaklah mudah, dan membutuhkan waktu. Para prajurit di dalam benteng berada di bawah perlindungan ilahi siput matahari dan bulan, dan secara bertahap kembali ke akal sehat mereka di bawah rangsangan hujan yang dingin. Setelah gelombang nafsu yang kuat ini, mereka menjadi sangat lemah. Banyak prajurit terluka karena luka yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri dalam keadaan panik, dan beberapa meninggal karena kehilangan darah. Tetapi sebagian besar prajurit mampu mempertahankan kendali. Meski begitu, para prajurit yang masih berdiri sangat langka.
Hanya yang paling kuat yang masih bisa bertahan. Seseorang tidak bisa tidak memperhatikan bahwa resimen Ksatria Malaikat Brilian berada dalam kondisi yang sangat baik. Bukan karena mereka memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap sihir Sitri, tetapi kuncinya adalah mereka dibalut armor yang sangat tebal. Melepas pelindung ini bukanlah hal yang mudah sama sekali, dan itu lebih penting lagi dalam keadaan hiruk-pikuk. Oleh karena itu, luka mereka paling sedikit, dan sangat sedikit dari mereka yang meninggal. Tetapi mereka sebagian besar telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Dan jika tarian nafsu surgawi berlanjut lebih lama, mereka juga hampir tidak akan menghindari nasib kematian sambil terbakar oleh keinginan. Saat ini, di depan Brilliant Angel Knights, saat Long Hao Shen mengendarai Star King dan menyebarkan cahaya keemasan multiwarna itu dengan lengan kirinya terangkat, dia tampak seperti penyelamat mereka. Itu adalah kepala Ksatria Suci mereka. Saat ini, kepala Ksatria Suci menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkal mantra terlarang musuh. Untuk sesaat, setiap Brilliant Angel Knight dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Bahkan jika mereka harus merangkak, masing-masing dari mereka memaksa dirinya untuk memberi hormat ksatria ke arah Long Hao Shen. Chaier berdiri dengan susah payah, dengan dukungan ibunya. Saat melihat cahaya keemasan multiwarna yang menyilaukan, dia tidak bisa menahan air matanya mengalir. Dia tidak gagal memenuhi harapannya, sekali lagi menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, dan membantu kuil assassin untuk bertahan dari serangan paling fatal yang pernah mereka derita. Mungkin efek refleksi itu kebetulan, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Scion of Light telah dibawa oleh Tuhan. Siapa lagi yang bisa menghasilkan kebetulan seperti itu? Pop. Cahaya keemasan pecah, dan pancaran multiwarnanya tersebar di langit. Sejak Long Hao Shen menyelimuti benteng jalan gunung pengusir setan dengan cahayanya, hingga sekarang, ketika dia dan Star King terlihat jatuh, hanya 10 menit telah berlalu. Tapi selama 10 menit ini saja, dia telah menyelamatkan seluruh eksorsis Mountain Pass. Jauh, tarian nafsu surgawi perlahan menghilang. Karena penghentiannya yang paksa, Emo Demon God Sitri masih mengalami serangan balik yang parah. Pada saat ini, sudut mulutnya memerah dengan darah merah muda, dan tatapannya tertuju pada Long Hao Shen di benteng eksorsis Mountain Pass. Bab 543. Merefleksikan mantra terlarang. 2. Long Hao Chen juga melihat ke arahnya. Sitri sekali lagi terguncang untuk melihat bahwa bahkan jika tubuhnya sekarang dalam keadaan yang sangat lemah, dan energi spiritualnya sangat dicabut, pada saat dia mendarat di benteng, kedua mata Long Hao Shen masih jernih, dan tanpa kotoran. Sitri mengeluarkan erangan pengap lainnya, menyemburkan darah, kami mundur. Berikan perintah mundur. Sebenarnya, iblis telah melarikan diri dengan panik sejak lama. Tuduhan dari pusat kekuatan pembunuh menenggelamkan pasukan iblis ke dalam keadaan panik total, dan pengaruh tarian surgawi Sitri dari nafsu tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Unit-unit itu saling menginjak-injak, dan dengan demikian orang dapat melihat bahwa pasukan iblis benar-benar dikalahkan. Tentara iblis sebenarnya tidak begitu kuat. Kemampuan iblis untuk mempertahankan komando pasukan mereka bukanlah yang terbaik. Secara individu, iblis kuat, naluri bertarung mereka tak tertandingi oleh manusia. Tetapi karena itu, memindahkan pasukan seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Setelah menderita beberapa serangan dan efek kritis, bahkan perintah Dewa Iblis tidak dapat memobilisasi mereka sepenuhnya. Apalagi yang kamu tunggu? Api, dengan kekuatan penuh. Kembali ke akal sehatnya, Seng Lingxin berteriak begitu keras hingga membuat suaranya menjadi serak. Saat ini, tubuhnya masih gemetar karena rangsangan emosional. Pada saat dia sadar, cahaya multiwarna Long Hao Chen telah lenyap.
Melihat yang terakhir saat dia jatuh di benteng, suasana hatinya seperti yang bisa dibayangkan. Menantu laki-lakinya sekali lagi baru saja menyelamatkan eksorsis Mountain Pass. Keadaan kekacauan iblis bisa dilihat tepat di depan matanya. Jika mereka tidak menghabisi musuh yang dikalahkan sekarang, kapan mereka bisa? Tapi sayangnya, karena efek dari tarian nafsu surgawi Sitri Dewa Iblis Emo, banyak orang belum kembali ke akal sehat mereka. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan akibatnya, hanya beberapa meriam ajaib yang benar-benar dapat ditembakkan kali ini. Tetapi fakta bahwa eksorsis Mountain Pass tidak dapat meluncurkan serangan balik yang efektif tidak berarti kuil assassin tidak dapat melakukannya. Zheng Yue, yang melarikan diri sebelumnya, sekarang membawa sekelompok pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin untuk melancarkan serangan balik. Mereka tidak banyak, tapi semuanya adalah elit absolut. Selanjutnya, membalikkan situasi memungkinkan Zheng Yue memulihkan ketenangannya. Dia tidak memimpin pembangkit tenaga pembunuh untuk sekali lagi menyerang pasukan iblis jauh di dalam, tetapi fokus pada pemenggalan setan yang hiruk-pikuk di tepi formasi mereka. 6 dewa iblis mengerahkan seluruh energi mereka untuk mengumpulkan kembali pasukan mereka yang dilanda kepanikan, dan tidak bisa memperhatikan mereka. Seperti itu, pasukan iblis yang menderita efek dari tarian surgawi nafsu dipotong seperti gandum di depan kelompok Zheng Yue. Meskipun pertempuran masih belum selesai, pembangkit tenaga listrik pembunuh ini semua meramalkan kemenangan total yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi hari ini. Han Yu kembali bersama Long Hao Chen, dan berteriak kepada Zheng Lingxin, kepala senior, tolong bawa Kair ke sini. Kami punya cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Sekarang situasi umum diselesaikan, semua yang tersisa untuk eksorsis Mountain Pass lakukan adalah membantu yang sekarat dan yang terluka. Zheng Lingxin bergegas untuk bergabung dengan Sisi Lan Yanyu dan membawa Chai'er yang setengah pingsan ke samping Long Hao Shen. Meski dalam kondisi sangat lemah, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Melihat gumpalan darah mengalir di sudut bibirnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak memeluknya dengan tatapan lembut di matanya. Cahaya putih lembut keluar dari Han Yu, langsung tumbuh menjadi diameter 10 meter. Setelah lebih dari setahun, kompor spiritual berkat cahaya telah mengalami evolusi baru, meningkatkan area dan efek pemulihannya. Sementara sangat mempercepat pemulihan energi spiritual, itu juga memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Dan karena konsumsi Han Yu dari pertempuran sebelumnya tidak parah, dia segera menggunakan mantra penyembuhan pada Kair untuk menangani cerukan tubuhnya. Kemampuan Light Blessing secara alami tidak hanya mempengaruhi Long Hao Chen dan Kair. Star King dan Zheng Lingxin, serta Han Yu dan tentara serta perwira terdekat semuanya juga diselimuti. Zheng Lingxin merasakan perubahan energi spiritual internalnya, diam-diam penuh dengan keterkejutan. Apakah itu Kekuatan kompor spiritual? Tapi kompor spiritual macam apa itu? Dalam ingatannya, tidak ada kompor spiritual berelemen ringan. kemampuan pemulihan yang begitu besar sudah cukup untuk menyamai kompor spiritual tingkat pertama? Sepertinya saya benar-benar ketinggalan zaman. Anak-anak muda saat ini sudah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Di bawah pengaruh kompor spiritual berkat cahaya, kondisi lemah Long Hao Shen kembali normal. Keadaan Star King juga sangat diperbaiki. Chai'er secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tetapi mengetahui bahwa dia berada di dada Long Hao Shen, dia sekali lagi menutup matanya. Setelah kehilangan ingatannya, dia juga kehilangan kepribadian kuat yang dulu dia miliki, dan dia memiliki lebih banyak momen hanya menjadi gadis yang lembut. Dalam kondisinya yang rapuh saat ini, dia membutuhkan pelukan hangat untuk lebih diandalkan. Pertempuran ini tidak berlangsung lebih lama, tetapi perlawanan dari eksorsis Mountain Pass memiliki efek yang menentukan pada Perang Suci.
Tidak hanya bagian terbesar dari iblis yang terluka atau terbunuh, tetapi yang lebih penting, moral mereka telah diserang tidak seperti sebelumnya. Untuk eksorsis Mountain Pass, ini adalah kemenangan yang menyeluruh dan lengkap. Untuk kerugian yang agak rendah, mereka telah memberikan kekalahan telak pada iblis. Menambahkan lebih jauh kematian berturut-turut dari dua dewa iblis, posisi inferior Exorcist Mountain Pass yang terus-menerus akhirnya mendapatkan perubahan kualitatif, mengirimkan pesan bahwa mereka tidak perlu takut akan serangan habis-habisan seperti itu. Setelah sedikit lebih dari 1 jam, pasukan iblis akhirnya selesai mundur, dan di depan Exorcist Mountain Pass hanya mayat iblis yang tersisa. Para prajurit yang memiliki kekuatan untuk itu diperintahkan oleh Seng Lingxin untuk mengambil mayat dan membersihkan medan perang. Mayat iblis dikumpulkan, dan segera dibakar setelah kristal magis mereka diambil. Ini menghindari penyebaran wabah dari mayat-mayat ini sambil memotong salah satu sumber makanan iblis. Setelah pekerjaan mengumpulkan pergi sampai malam, mereka akhirnya selesai dengan pertempuran itu. Jauh, pasukan iblis yang telah berkumpul bahkan tidak memiliki banyak tenda dan perbekalan tersisa. Persediaan mereka sangat langka sehingga benar-benar menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ini adalah kemenangan yang menentukan, yang membawa semangat para prajurit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lemah dan terluka pulih dengan cepat, dan sejumlah besar kristal magis ditawarkan sebagai persediaan untuk meriam sihir untuk mendapatkan kembali kekuatan destruktif mereka. Dalam waktu setengah tahun berikutnya, Exorcist Mountain Pass menjaga pertahanan yang kuat terhadap ancaman iblis. Seng Yue secara pribadi memerintahkan para elit dari kuil assassin beberapa kali berturut-turut untuk penggerebekan malam hari melawan iblis, mundur setiap kali hanya dengan beberapa serangan. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada iblis tidak banyak, penghancuran tenda dan unit mereka membuat mereka gelisah. Karena kekurangan sumber daya di bagian belakang, dan dengan para prajurit yang benar-benar tidak memiliki semangat, Sitri tidak punya pilihan selain memerintahkan seluruh pasukan mereka untuk mundur 25 km lagi, untuk memisahkan diri dari Exorcist Mountain Pass. Juga, pada saat ini datang kumpulan semua persediaan baru serta lebih dari 30.000 tentara ke Exorcist Mountain Pass sebagai bala bantuan, memberikan nafas baru ke Exorcist Mountain Pass, untuk meminjam kata-kata Seng Yue. Dalam situasi saat ini, Exorcist Mountain Pass tidak akan memiliki masalah dengan pertahanan selama beberapa tahun lagi. Selanjutnya, mereka sekarang bisa melancarkan serangan balik terhadap iblis kapan saja. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa tidak ada bala bantuan iblis yang datang. Apakah mereka akan mendapatkan bala bantuan? Itu pasti mungkin, tapi juga tidak mungkin. Dimulainya Perang Suci juga menempatkan beban besar di sisi iblis. Mereka telah mengerahkan hampir semua kekuatan mereka untuk digunakan demi menekan 6 benteng besar manusia pada saat yang bersamaan. Pertarungan 1,5 tahun menghabiskan sebagian besar kekuatan iblis dan sisi manusia. Para iblis jelas memiliki beberapa pasukan cadangan sebagai cadangan, dan klan naga iblis mereka yang paling kuat, klan bulan, dan klan bintang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi ini adalah truf tersembunyi mereka. Jika kartu truf ini terungkap seperti itu berarti bahwa keadaan menjadi tidak dapat didamaikan, di mana salah satu pihak harus mati agar yang lain berhenti bertengkar. Akankah Kaisar Dewa Iblis benar-benar mengizinkan itu? Selain itu, meskipun pasukan iblis mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menerobos benteng, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk pertahanan. Namun, kekuatan saat ini di Exorcist Mountain Pass, jika terjadi pertarungan langsung di medan sederhana, tidak cukup untuk melakukan pertempuran yang mudah. Di jalan di dalam pegunungan, Long Hao Chen dan Kair duduk di punggung Star King, dengan Han Yu di samping. Mereka bertiga sedang melihat ke kejauhan menuju Exorcist Mountain Pass. Mata Kair berkabut untuk waktu yang lama. Meringkuk di pelukan Long Hao Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa melupakan ekspresi kakek buyut dan orang tuanya ketika waktu keberangkatannya semakin dekat. Karena mereka tidak bisa menahan perasaan mereka, mereka bahkan tidak melihatnya pergi. Situasi Exorcist Mountain Pass sudah stabil, waktu untuk keberangkatan mereka telah tiba.
Long Hao Chen memeluknya erat-erat, menundukkan kepalanya, dan memegangi kepalanya dengan lembut, kami akan kembali. Ya. Memberi anggukan ringan, Chaier menggigit bibirnya, ayo pergi. Dia takut jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas ke Exorcist Mountain Pass. Hasil akhir dari perang Exorcist Mountain Pass tidak dapat diprediksi. Meskipun Long Hao Shen tidak membunuh musuh dalam pertempuran terakhir itu, Chaier dan dia tidak diragukan lagi berguna. Chaier segera diumumkan untuk menjadi penerus berikutnya untuk kuil Assassin dan Long Hao Shen mendapatkan kehormatan tertinggi, dihormati sebagai Hall Master untuk kuil Assassin. Kehormatan ini tidak menerima keberatan karena Long Hao Shen hanya melakukan terlalu banyak untuk kuil Assassin. Dengan mengandalkan refleksi Divine Snail Shield, dia menyelamatkan mereka dari krisis putus asa, membalikkan keadaan sepenuhnya, dan menimbulkan kerusakan besar pada iblis, sambil menghindari kehancuran Exorcist Mountain Pass. Bisa dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan Exorcist Mountain Pass, serta Assassin Temple. Dihormati sebagai guru aula hanyalah makanan penutup untuk kontribusi semacam itu, dan memperoleh persetujuan dengan suara bulat. Selain itu, hubungannya dengan Chaier membuat reputasi Long Hao Shen yang baru dibuat di Exorcist Mountain Pass naik bahkan di atas Zheng Yue. Nama Ksatria Emas ke-12 diingat oleh semua perwira dan prajurit, dan kepala Ksatria Suci ini menjadi kawan abadi dan keluarga dekat kuil Assassin. Bab 544. Merefleksikan mantra terlarang 3. Namun perjalanan mereka tetap harus dilanjutkan. Perhentian mereka berikutnya adalah Jalan Gunung Tombal, tempat mereka akan bertemu dengan Lin Xin. Pada saat kepergiannya dari kuil Ksatria, Long Hao Shen tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat mengumpulkan 1 juta poin kontribusi per kuil, tetapi pada kenyataannya, dia melakukan jauh lebih banyak untuk Gunung Pengusir Setan daripada apa yang akan bernilai juta poin kontribusi. Ini pasti akan membuatnya terkenal. Dia menjadi lebih bersemangat untuk bertemu dengan yang lain, dan membentuk kembali pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan. Beberapa pertempuran yang dia lakukan setelah kepulangannya telah membangun ketenaran yang cukup untuk Long Hao Shen. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertarungan bahkan melawan pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-9. Long Hao Chen sangat ingin memberikan kontribusi yang tepat untuk berterima kasih kepada aliansi atas toleransi mereka terhadapnya. Hanya wilayah iblis, bagian belakang musuh yang bisa berfungsi sebagai panggung yang sempurna. Di sana, dia bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa perlu khawatir sedikit pun. Star King berbalik dan mendorong dirinya ke depan, segera mengangkat dirinya ke udara dengan Long Hao Shen dan Chaier di punggungnya, melonjak ke arah selatan. Han Yu mengikuti dari belakang menggunakan sayap spiritualnya sendiri. Dari 7 anggota yang menyusun skuad pemburu setan kelas komandan ke-64, 3 telah dikumpulkan, dan yang lainnya akan segera diambil. Star King terbang dengan tergesa-gesa, namun di punggungnya, tidak ada aliran udara yang bergolak terasa. Seolah-olah mereka sedang duduk di tanah. Han Yu sudah berada di langkah ke-7 kultivasi, oleh karena itu dukungan sayap spiritualnya cukup untuk mempertahankan penerbangan untuk sementara waktu. Long Hao Chen awalnya berencana untuk mengundangnya naik Star King bersama mereka, setelah semua Star King memiliki tubuh yang sangat besar, memberikan ruang yang berlimpah. Tapi Han Yu tetap memberikan penolakannya, karena dia tidak ingin bertindak sebagai roda ketiga yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu 2 lainnya. Namun, Han Yu tidak lepas dari rasa iri saat melihat mereka. Di skuad pemburu setan kelas 64, Long Hao Shen memiliki Chaier, Lin Xin memiliki Li Xin, Wang Yuan memiliki Zhang Fangfang, Chen Yinger memiliki tunangannya, dan bahkan Sima Xian memiliki targetnya sendiri, bunga putih kecil itu. Hanya Han Yu yang tetap sebagai pria penyendiri,
dan ketika menyangkut hal-hal seperti itu, dia tidak mungkin tidak tertarik sama sekali. Dia juga memiliki gambaran di benaknya, tetapi itu tidak terlalu jelas dan karena itu, dia belum mengambil inisiatif. Sudut pandang Han Yu berbeda dari yang lain. Sebagai Demon Hunter dan punggawa ksatria Long Hao Shen, dia memiliki satu tujuan, yaitu untuk menemaninya erat dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki harapan untuk bertarung bersamanya suatu hari nanti, bertarung bahu-membahu, keduanya mengenakan tahta suci yang diubah menjadi baju besi. Meskipun dia merasa bahwa jarak antara Hao Shen dan dia hanya terus bertambah, pikiran ini belum menghilang. Kesempatan hanya bisa muncul jika dia melakukan upaya yang diperlukan. Tanpa usaha, bahkan tidak akan ada kesempatan. Dia bukanlah Sion of Light, dan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia harus terus melakukan yang terbaik untuk terus mengejarnya. Selama 1,5 tahun dihabiskan di Exorcist Mountain Pass, sementara Long Hao Shen masih dalam pengasingan, Han Yu kagum saat mengetahui bahwa di antara rekan-rekan mereka, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Celah yang memisahkan mereka memang besar, tapi dengan melihat dari sudut pandang lain, dia menemukan bahwa, sebenarnya, dia juga dipandang sebagai seorang jenius di mata para ksatria lain. Mengambil pandangan jauh, mengejar Long Hao Shen sudah membuatnya jenius. Dan mengikuti Sion of Light dalam pertempurannya membuat kemajuannya jauh lebih cepat. Jalur gunung penahan naga dan jalur gunung pengusir setan agak jauh, tetapi jalur gunung pengusir setan dan jalur gunung tombal relatif dekat. Melihat medannya, tombal Mountain Pass cukup tinggi. Meski tidak berbahaya, itu tetap menjadi medan yang sangat strategis. Di sisi kiri tombal mountain adalah sebuah danau besar, di belakangnya, dataran tinggi yang lumayan tinggi, dan di sisi kanan adalah Exorcist Mountain Pass. Di antara 6 kuil besar, yang paling dipertahankan dengan stabil adalah Jalan Gunung Tombal. Ini karena kekuatan destruktif yang sangat menakutkan yang dimiliki oleh para penyihir. Dari 6 kuil besar, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan kuil ksatria dalam hal kekuatan keseluruhan adalah kuil penyihir. Dan kekuatan bertarung yang bisa digunakan para penyihir di medan perang bahkan lebih besar dari para ksatria. Selanjutnya, kuil mage berhubungan baik dengan kuil prajurit, yang memberi mereka banyak dukungan. Memasangkan keduanya membuat tombal Mountain Pass kebal untuk menyerang. Lebih dari setahun perang suci, Jalan Gunung Tombal menerima bantuan paling sedikit dari aliansi. Mengandalkan kekuatan serangan yang kuat, mereka tidak membiarkan iblis menyerang benteng mereka. Tentara iblis di depan Jalan Gunung Tombal juga sangat kuat. 8 dewa iblis mereka dipimpin oleh Marbas, peringkat kelima, dan meskipun pengaturan pasukan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki saat melawan kuil ksatria, jangan lupakan faktor lingkungan di daerah itu. Masalah ini tidak ada di sini. Mayoritas iblis neraka difokuskan pada Jalan Gunung Tombal. Pada saat yang sama, 6 dari 8 dewa iblis besar yang dialokasikan di sini berada di 32 teratas. Tapi meski begitu, mereka paling banyak berdiri dalam konfrontasi melawan Jalan Gunung Tombal. Secara komparatif, almarhum di kedua sisi adalah yang terendah dari semua jalur gunung. Berkali-kali, sihir baru saja ditembakkan, tanpa ada yang benar-benar menembus pertahanan lawan. Setelah 2 hari penerbangan, kelompok Long Hao Shen sudah memiliki Jalan Gunung Tombal yang jauh terlihat. Ketika melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang terlihat adalah danau raksasa di samping celah gunung. Airnya terlihat sangat jernih, memantulkan sinar matahari dan menghasilkan efek cahaya yang menyilaukan. Jalan Gunung Tombal mencakup area yang sangat luas, setidaknya 3 kali luas jalur Gunung Exorcist. Lebar dan kekokohan benteng itu sangat berbeda bahkan dari jauh.
Selanjutnya, saat memasuki daerah ini, Long Hao Shen jelas bisa merasakan bahwa gelombang esensi magis jauh lebih intens daripada biasanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ini adalah lingkungan yang optimal untuk penyihir. Selain itu, tidak ada esensi kegelapan yang hadir, oleh karena itu tidak akan mudah bagi iblis untuk tinggal di sini. Han Yu memberitahu Long Hao Shen, "Bos, saat kita berada di kuil ksatria, saya mendengar bahwa Jalan Gunung Tombal adalah sisi dengan kekuatan pertahanan terbesar. Hanya saja, karena kuil penyihir sangat mementingkan untuk menjaga kekuatan mereka, mereka tidak mau mengirim banyak penyihir sebagai bala bantuan untuk kuil lainnya. Sebenarnya, mereka memiliki banyak cadangan daya yang tidak terpakai. Mereka mendapat banyak kritik dari aliansi tentang hal ini." Petik 2. Hah? Long Hao Shen memandang Han Yu dengan heran. Perang suci mempengaruhi seluruh umat manusia. Mungkinkah kuil penyihir benar-benar masih menunjukkan keterikatan pada pelestarian mereka sendiri? Long Hao Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Han Yu menjawab, "Sebenarnya, kuil penyihir tidak bisa disalahkan. Meningkatkan mage membutuhkan konsumsi sumber daya terbesar di antara semua panggilan. Itu terutama terjadi pada penyihir tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kuil mage. Oleh karena itu, mereka hanya mendukung kuil prajurit di dekatnya. Bantuan yang mereka kirim ke 4 kuil lainnya agak rendah." Petik 2. Meskipun Han Yu tidak mengatakannya dengan sangat jelas, Long Hao Shen samar-samar mengerti arti yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hubungan antara kuil ksatria dan kuil mage tidak terlalu harmonis. Bagaimanapun, keduanya selalu bersaing untuk memimpin 6 kuil besar. Selama beberapa tahun terakhir, kuil mage selalu berada di posisi kedua, tetapi tidak yakin dengan peringkat ini sama sekali. Dalam hal kekuatan komprehensif, kuil mage sebenarnya melampaui kuil ksatria dalam banyak aspek. Hanya saja, karena kuil ksatria memiliki 6 alat dewa yang disebut singgasana ilahi, dan bahwa ketiga ksatria ilahi itu bukanlah lawan yang bisa dihadapi penyihir manapun, status mereka sedikit turun di belakang kuil penyihir. Tentu saja, truf tersembunyi kuil ksatria jauh lebih banyak daripada kuil penyihir. Sejak dimulainya Perang Suci, mereka telah mengirimkan lebih banyak bala bantuan ke 5 kuil lainnya. Tentu saja, mereka juga tidak mengirim banyak bala bantuan ke kuil mage. Dari awal sampai akhir, keduanya berada dalam adu kekuatan yang lemah. Setelah beberapa tahun berlalu, kontes untuk peringkat di Temple Alliance akan segera dimulai. Ini adalah kontes paling penting untuk aliansi, ditempatkan bahkan di atas kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis. Tetapi siapa yang tahu jika kontes seperti itu bisa diadakan dalam keadaan seperti ini? Jika Perang Suci terus berlanjut, ini akan menjadi masalah yang sulit. Saat Long Hao Chen tenggelam dalam pikiran, 3 sosok terbang ke arah mereka seperti sambaran petir. Kelompok 3 Long Hao Chen datang dari belakang celah Gunung Tombal, dan tidak benar-benar menyembunyikan kehadiran mereka. Jelas mereka akan ditemukan oleh pasukan Tombal Mountain Pass. 3 sosok dengan sangat cepat datang di depan mereka. Mereka adalah 3 penyihir, dan ketika sayap spiritual di belakang punggung mereka terbukti, pembangkit tenaga listrik kuil penyihir, mencapai setidaknya langkah ke-6. Ketiganya dibalut gaun dengan warna berbeda, dan penyihir yang memimpin mereka sangat muda, tampak hanya berusia sekitar 30 tahun. Tetapi sepasang sayap spiritual di punggungnya sangat lebar, membuktikan bahwa kultivasinya setidaknya berada di langkah ke-7. Penyihir dari langkah ke-7 pada usia seperti itu jarang terlihat, dan terlebih lagi, penyihir ini jelas ahli dalam elemen cahaya, dengan wajah yang cukup tampan.
Melihat Long Hao Shen, dibalut Golden Foundation Armor, penyihir elemen ringan ini tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit awal. Secara khusus, saat melihat Cair di sampingnya, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Cair bukan hanya kecantikan mutlak, tapi memiliki penampilan luar yang sangat khusus, sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan gadis biasa. Ini adalah watak khusus yang dipilih dewa yang dimiliki, yang secara bertahap terbentuk saat Cair berlatih untuk penggunaan kompor spiritualnya di samsara. Jika ingatannya tidak hilang, sikap ini akan semakin terlihat, tapi juga jauh lebih dingin. Salam, Ksatria Yayasan Emas. Bolehkah saya bertanya untuk apa kalian bertiga di sini? Penyihir cahaya dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Long Hao Shen. Mengendarai Starlight Unicorn King dan dibalut Golden Foundation Armor, tidak diragukan lagi dia adalah pemimpin dari ketiganya. Long Hao Shen mengangkat senyum, salam. Kami sedang mencari teman. Sementara itu, jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, kami bersedia memberikan bantuan untuk melawan serangan iblis. Bab 545. Kuil Penyihir, I. Ekspresi wajah Light Mage berubah tanpa terlihat, dan dia bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, bolehkah aku menanyakan nama orang yang kamu cari? Untuk masalah kedua, Tombal Mountain Pass kami tidak membutuhkan bantuan untuk saat ini. Di sampingnya, Han Yu mengerutkan alisnya, melangkah maju, bisakah kita melihat pertahanan sebelum menentukan itu? Ksatria muda ini mungkin luar biasa, tetapi pada akhirnya dia hanya berada di langkah ketujuh. Long Hao Chen dibalut Golden Foundation Armor, mewakili kehormatan terbesar kuil Ksatria. Karena itu, diblokir atau diinterogasi oleh penyihir biasa dari langkah ketujuh jelas tidak cocok. Light Mage memiliki tampilan yang sedikit kosong, tapi ekspresinya dengan cepat kembali normal. Maaf, saya tidak sopan. Ikutlah denganku, kalian bertiga. Mengatakan itu, dia berbalik dan memanggil dua temannya yang lain, terbang menuju Tombal Mountain Pass. Wajah Han Yu akhirnya mereda, mengikuti penerbangan Star King ke bawah. Cair berkomentar kepada Hao Chen dengan suara rendah, aku tidak terlalu suka tampilan ini. Manusia punya. Long Hao Chen mengangguk ringan. Secara alami, dia telah melihat penyihir ringan ini menatap Cair, tanpa berusaha menyembunyikan perilaku itu sedikit pun. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Aliansi membutuhkan keenam kuil, dan ini adalah periode perang suci, dia tidak mau repot-repot tentang sedikit ketidaksopanan dari yang lain. Dengan sangat cepat, mereka berenam tiba di tempat yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan Gunung Tombal. Tiga penyihir yang berdiri di depan tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya, mengeluarkan gelombang magis intens yang tidak jelas, sebelum melanjutkan ke depan. Han Yu, tunggu sebentar. Long Hao Chen tiba-tiba memanggil Han Yu, dan Star King juga berhenti. Ada apa Kapten? Han Yu bertanya, tidak mengerti. Di balik topeng, Long Hao Chen juga memiliki tampilan yang ragu-ragu, tampaknya ada formasi pertahanan. Karena kami tidak memiliki jejak sihir yang benar, kami akan ditolak oleh formasi. Mendengar dia berkata begitu, Han Yu segera menjadi marah, dan berteriak kepada tiga penyihir, apa yang kamu coba lakukan? Ketiga penyihir itu segera tampak terkejut mendengar itu, dan penyihir ringan yang memimpin mereka tampak sangat tercengang, sebelum meminta maaf dengan tergesa-gesa, maaf, aku lupa memberi kalian bertiga jejak yang benar. Aku sangat menyesal. Mengatakan itu, dia dengan cepat terbang, mengeluarkan tiga lencana yang berisi jejak yang terbuat dari fluktuasi sihir yang kuat, dan menyerahkannya ke kelompok tiga Long Hao Chen. Han Yu menyipitkan matanya sebelum bertanya dengan sangat serius, apakah kamu yakin bahwa kamu lupa? Penyihir berelemen cahaya itu memasang ekspresi dingin, teman ksatria, apa maksudmu? Jangan bilang kamu pikir aku benar-benar melakukan hal seperti itu dengan sengaja? Han Yu mencibir, apakah kamu tidak tahu lebih baik dari orang lain jika ini disengaja? Light Mage dengan acuh tak acuh menjawab, bukankah kalian Knight sangat kuat? Sebagai kuil aliansi nomor 1, bahkan jika Anda tidak memiliki jejak ini, formasi kecil seharusnya tidak menghentikan salah satu dari Anda, bukan? Aku tidak berharap kalian para ksatria juga takut pada formasi kuil mage kami. Mendengarnya, kemarahan Han Yu segera meningkat tajam. Tepat saat dia akan menyala, Long Hao Chen segera menghentikannya. Ayo pergi.
Long Hao Chen berkata dengan tenang, sebelum membiarkan Star King melewati formasi. Light Mage memiliki ekspresi kepuasan yang samar di wajahnya. Seperti yang diharapkan, penghalang transparan menghalangi jalan mereka di tempat tubuh ketiga penyihir itu bersinar. Jejak di tangan Long Hao Chen dan Kair segera dibubarkan, dan Star King tidak dapat melewatinya. Ini jelas bukan kesalahan, tanpa keraguan bahwa Light Mage melakukannya dengan sengaja. Bagaimana dia bisa tidak menyadari bahwa binatang ajaib membutuhkan jejak khusus untuk melewati formasi seperti itu? Long Hao Chen berbalik, dengan dingin melihat penyihir ringan itu. Tetapi di sampingnya, Kair tiba-tiba bergerak. Roh pembunuh yang sangat dingin keluar dari tubuh Kair. Tiba-tiba, cahaya abu-abu melanda ke depan. Suara menusuk telinga terdengar, dan segel transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam. Sebelum retak dalam hitungan detik, berubah menjadi titik cahaya bintang. Kemudian Star King melebarkan sayapnya, membawa Long Hao Chen dan Kair ke depan, menembus formasi pertahanan. Han Yu segera mengikuti di belakang, memanfaatkan jejak segel untuk masuk ke dalam formasi. Ketiga penyihir itu berdiri dengan bingung di tempat asalnya. Apakah mereka benar-benar membobol segelnya? Faktanya, segel yang digunakan oleh kuil mage ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak akan menemui masalah untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh. Itu adalah sesuatu yang terspesialisasi untuk bertahan melawan iblis udara. Efek pertahanan globalnya adalah yang terbaik, memberikan kegunaan yang sempurna sebagai peringatan dini. Penyihir berelemen cahaya itu hanya ingin mempersulit kelompok Long Hao Chen, lagi pula, dari penampilan mereka, Long Hao Chen dan Han Yu tampaknya adalah ksatria. Dia sedang menunggu Long Hao Chen untuk meminta izin untuk memasuki formasi. Tapi dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar berani bergerak melawan formasi sihir kuil mage. Dan orang yang bergerak bukanlah ksatria itu, tapi kecantikan di sampingnya. Dari ledakan instan dari roh pembunuh yang dia keluarkan, Light Mage tidak bisa menahan perasaan dingin yang intens. Hanya tingkat apa yang dicapai kultivasinya. Star King masuk, dan kali ini Long Hao Chen tidak menunggu ketiga penyihir itu, masuk ke dalam tombal Mountain Pass. Sebagai orang yang penuh hormat dan sabar, Long Hao Chen telah bertahan diam-diam cukup lama. Tetapi sebagai kepala ksatria Sein sementara, dia tidak bisa terlalu pasif. Penyihir cahaya mengumpulkan pikirannya, buru-buru mengejar kru Long Hao Chen. Melihat mereka sudah memasuki jalan Gunung Tombal, lebih dari 10 sosok tiba-tiba datang melonjak dari bawah, menemui mereka dengan tergesa-gesa. Jangan bergerak, suara tua terdengar, dan 10 atau lebih sosok segera tersebar, mengelilingi kelompok Long Hao Chen. Sayap Star King terbentang lebar, berdiri di udara. Yang menghalangi jalan mereka semuanya penyihir, dipimpin oleh seorang tetua. Lebar sayapnya melebihi 8 meter, dan di sekitar tubuhnya, esensi sihir kental berfluktuasi. Ksatria Yayasan Emas, halo. Tapi, apakah kamu orang yang bergerak melawan formasi sihir kita? Melihat Golden Foundation Armor yang dikenakan oleh Long Hao Chen, penyihir tua itu segera kehilangan semua jejak permusuhan, dan melakukan hormat penyihir di depannya. Long Hao Chen membalas kesopanan dengan ketukan dari tinjunya di baju besinya, halo, saya adalah kepala ksatria suci sementara, Anda bisa memanggil saya ksatria emas ke-12. Faktanya, kami berhasil menerobos, tapi itu seharusnya hanya kesalahpahaman. Tepat setelah dia mengatakan itu, penyihir cahaya tiba, ditemani dengan dua rekan. Melihat tetua ini, ekspresinya menunjukkan perubahan, melangkah maju untuk memberi salam, halo, tetua Fei. Melihat dia, ekspresi Fei tua ini segera mereda, Xuan Yuan, apa yang terjadi? Kenapa kepala ksatria Sein sementara ini bisa menembus formasi kita? Dalam pidato ini keluar sikap kuat dari kuil penyihir. Long Hao Chen baru saja memperkenalkan dirinya sebagai kepala ksatria suci. Namun dia bertanya pada orang-orangnya sendiri terlebih dahulu, dan tidak terdengar sangat sopan. Xuan Yuan tampak malu, dan bergegas, Penatua Fei, ini kesalahanku. Aku lupa memberikan segel-segel pada Saint Nighthead, jadi tunggangannya tidak bisa masuk. Oleh karena itu, mereka membagi formasi untuk masuk. Mendengar dia berbicara demikian, Fei yang lebih tua mengerutkan alisnya, menunjukkan senyuman pada Long Hao Chen, jadi itu adalah kesalahpahaman. Kepala ksatria suci sementara memang memiliki kultivasi yang baik. Long Hao Chen menunjukkan senyum acuh tak acuh, kamu menyanjungku. Aku akan memintamu untuk membimbingku masuk, tetua. Fei yang lebih tua tidak memarahi atau menyalahkan Xuan Yuan, malah memprovokasi dia secara diam-diam, tetapi Long Hao Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa.
Ini adalah jalan Gunung Tombal, dan dia datang untuk melawan iblis, bukan untuk melihat untuk masalah dengan kuil mage. Biarkan saja mereka menutupi diri mereka sendiri jika itu yang mereka inginkan. Silahkan. Setelah menyapu pandangan, Tetua Fei membawa Long Hao Chen ke dalam Tombal Mountain Pass, saat para penyihir lainnya segera tersebar. Xuan Yuan memandang kelompok Long Hao Chen dari belakang, matanya berkedip dingin. Untuk apa kuil ksatria mengirim ksatria suci sementara ini? Meskipun Long Hao Chen tidak mengatakan apapun padanya, pengabaian itu membuat Xuan Yuan marah. Sejak Penatua Fei muncul, Long Hao Chen bahkan tidak meliriknya. Sebagai bakat yang sangat dibanggakan dari kuil mage, ini terasa sangat memprovokasi di matanya. Penatua Fei terus membimbing kru Long Hao Chen di dalam Tombal Mountain Pass. Star King telah mendarat di tanah, Long Hao Chen juga mendarat bersama Kair. Ini adalah etiquette. Tidak sopan bagi seseorang untuk mengendarai tunggangannya di wilayah orang lain di luar waktu pertempuran. Fei yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk dengan mengesankan, berpikir, Ksatria Sein sementara ini sebenarnya memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Dia mengerti lebih dari yang diperlukan sifat buruk Xuan Yuan, dan bahwa dia pasti telah memprovokasi pihak lain. Tapi karena perebutan kekuasaan antara kuil mage dan kuil ksatria dipertanyakan, dia tidak punya pilihan lain selain membela Xuan Yuan. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi memiliki kesan yang cukup baik dari melihat perilaku Long Hao Chen. Kepala ksatria suci, aku akan membawamu beristirahat di kuil kita. Dan saya akan memberitahu Temple Head sebentar lagi. Penatua Fei mendapatkan pendapat yang baik tentang Long Hao Chen, dia juga menjadi jauh lebih sopan. Status Saint Knight Head sudah pasti cukup. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Long Hao Chen menjawab, oh, dan, jika saya boleh bertanya, apakah Lin Xin baik-baik saja? Itu pasti cucu dari kepala kuil pembantu Lin Chen. Meskipun kakek Lin Xin adalah guru sihir suci dari langkah ke-8, sebagai kepala kuil pembantu, dia terutama mengurus pekerjaan administratif untuk aliansi kuil atas nama kuil penyihir. Kepala kuil pembantu dari 6 kuil agung semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, dan kebanyakan tinggal di kuil masing-masing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka semua dipromosikan setelah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk bait suci mereka sendiri. Apakah kamu tahu tentang Lin Xin? Penatua Fei menatap Long Hao Chen dengan terkejut. Long Hao Chen mengangguk, ya, Lin Xin adalah teman baikku. Mendengar itu, sesepuh Fei tiba-tiba menunjukkan wajah aneh, yang segera membuat Long Hao Chen ketakutan. Ada apa? Penatua Fei, mungkinkah sesuatu terjadi pada Lin Xin? Long Hao Chen bertanya dengan penuh semangat.